Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran fisika bersama Bu Afi ya. Walaupun kita masih ketemu secara daring, tapi semoga itu tidak mematahkan semangat kita semua untuk terus belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Newton tentang gerak ya. Nah, ini judulnya. Tapi sebelumnya ya, sebelum belajar, Ibu harapkan kepada kalian semua untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sampai ini matanya baru melek terus langsung buka YouTube-nya Bu Afi langsung belajar ya. Masih dalam keadaan yang setengah sadar gitu. Jadi kalian cuci muka dulu. Kalau bisa kalian udah mandi, udah ganti pakaian, udah makan ya. Dan jangan lupa sebelumnya baca doa terlebih dahulu ya. Karena belajar itu kan perlu kondisi dan niat juga ya. Kalau tanpa kedua hal itu nanti kalian bisa hilang fokus atau tidak fokus, menyerapnya lebih sulit ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke materinya ya. Kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gerak. Nah, berarti yang kita bahas ini nggak jauh-jauh dari benda-benda atau apapun yang bergerak ya. Jadi sebelumnya Ibu harap kita tahu apa sih gerak itu. Gerak itu kan kalau kita pikirkan kan ini nih, berubah posisi, ya nggak sih? Segala sesuatu yang merubah posisinya atau yang posisinya berubah itu dinamakan gerak ya. Mau itu bergeser, kalau itu berubah posisi sedikit aja itu udah dikatakan bergerak. Nah, tetapi gerak itu ternyata sifatnya adalah relatif. Nah, yang dimaksud dengan relatif itu apa sih? Relatif itu bisa dikatakan bergerak atau juga bisa dikatakan tidak bergerak, tergantung dari sudut pandangnya, dari titik acuannya, atau dari siapa yang melihatnya. Contoh misalnya ibu lagi naik angkot yang lagi jalan. Kalau bagi ibu kan diem aja nggak bergerak, ibu cuma duduk aja di kursi angkot ya kan. Tapi bagi orang yang berada di luar angkot yang melihat ibu, itu kan pasti mereka melihatnya ibu sedang bergerak. Jadi menurut ibu tidak bergerak, tapi menurut orang lain ibu bergerak. Nah, itu tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah, karena tadi gerak itu relatif. Begitu pula sebaliknya, misalnya kamu lagi di pinggir jalan nih, lagi diem aja, terus orang yang melihat melewati kamu sambil menaiki kendaraan, itu kan kalau ngelihat kamu seolah-olah kamu yang bergerak ya kan, padahal kamunya lagi diam, tapi orang yang di kendaraan itu bilangnya dan melihatnya kamu itu bergerak. Itu yang dinamakan dengan relatif ya. Nah, setelah itu kita membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton itu ada berapa? Ada 3. Ini sudah pernah dipelajari di SMP ya. Tapi ternyata waktu ibu lihat hasil tes minggu lalu itu banyak yang lupa. Jadi ini akan ibu bahas juga ya. Hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton, hukum pertama Newton ini menjelaskan hukum kelembaman atau inersia suatu benda atau partikel ya. Nah, kelembaman itu maksudnya apa sih Bu? Kelembaman itu artinya suatu benda atau partikel dia itu mempertahankan keadaannya. Mempertahankan keadaan itu artinya kalau misalnya bendanya dalam kondisi diam, maka dia akan terus diam. Tetapi kalau benda itu dalam keadaan bergerak, maka dia akan terus bergerak. Nah, tapi bergerak yang di sini di hukum 1 Newton ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah dia itu bergerak secara konstan atau kecepatannya tidak berubah. Jadi misalkan kamu naik motor dengan kecepatan 2
meter per sekon dan kecepatannya itu nggak berubah, tetap 20 aja terus. Nah itu berarti namanya kamu sedang mempertahankan keadaan kamu, dan itu masuknya ke hukum pertama Newton ya. Jadi hukum ke-1 Newton itu besarnya resultan gaya atau gayanya itu sama dengan 0, artinya tidak menghasilkan gaya atau gayanya itu tidak ada. Itu adalah hukum pertama Newton. Tadi apa? Berlaku jika. Tadi berlakunya itu kalau misalnya kamu bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan ya. Berarti kalau kecepatannya tetap, dia percepatannya ada nggak? Kalau kamu kecepatannya nggak nambah dan nggak berkurang, berarti ada percepatan atau perlambatan nggak? Nggak ada, berarti A-nya sama dengan 0. Nah, satu lagi ya, kalau dia bendanya bergerak, V-nya tetap. Tapi ada lagi, kalau dia bendanya kecepatannya sama dengan 0 atau tidak bergerak ya. Jadi ini ada 2 syaratnya. Hukum pertama Newton itu berlaku jika bendanya dalam keadaan diam atau V-nya sama dengan 0, dan bendanya dalam keadaan bergerak tetapi V-nya sama dengan tetap atau kecepatannya tidak berubah ya. Itulah hukum pertama Newton. Paham? Nah, sekarang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu menjelaskan ya suatu benda yang memiliki gaya, yang gayanya itu besarnya sebanding dengan massa dan percepatannya. Nah, kalau menurut ibu ya, ini kebalikannya dari hukum pertama. Kalau hukum pertama itu kan tadi kecepatannya sama dengan 0, kalau ini atau ini gayanya sama dengan 0, kalau ini gayanya ada nilainya gitu, yang kedua ya. Nah, berarti gimana nih Bu? Berarti syaratnya itu yang pertama, bendanya haruslah bergerak ya kan, berarti dia harus memiliki percepatan. Percepatannya berarti tetap atau berubah? Kalau yang ini kecepatannya berarti harus berubah. Kenapa? Karena kalau tetap dia masuknya hukum 1. Kalau kecepatannya berubah, maka dia memiliki yang namanya percepatan. Bisa itu lebih cepat, bisa juga itu lebih lambat. Nah, kalau ada percepatan Bu, pastikan dia akan menghasilkan gaya, betul? Nah, berarti percepatannya apa Bu? Percepatannya tetap ya. Kalau dia kecepatannya berubah, maka percepatannya adalah tetap. Nah, begitu. Terus kita bisa lihat Bu, di sini gayanya itu kan berbanding lurus sama massa. Berarti semakin besar nilai massa suatu bendanya, gaya yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Sama Bu, kalau misalnya percepatannya semakin cepat atau semakin besar, itu nanti gaya yang dihasilkannya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, kalau makin kecil ya gayanya juga akan makin kecil, begitu ya. Sampai di sini paham perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Paham ya? Selanjutnya yang terakhir, hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga ini menjelaskan mengenai gaya aksi dan gaya reaksi. Ada aksi, maka akan ada yang namanya reaksi gitu. Misalnya ibu nonjok tangan ibu ke papan tulis, ya kan? Gak usah nonjok deh, nampar biasa gini. Apa sih yang kerasa di telapak tangan kita? Pasti kan kita ngerasa ada yang mukul telapak tangan kita kan? Padahal kita yang mukul meja, tapi tangan kita juga kerasa sakit. Karena apa? Karena kita memberikan aksi ke papan, dan kemudian gaya yang kita kasih ke papan ini bereaksi balik terhadap kita. Nah, gaya aksi dan gaya reaksi itu besarnya sama.
bisa dilihat sama dengan, berarti kalau gaya yang ibu kasih 10 Newton, nah gaya reaksinya itu adalah 10 Newton juga. Jadi kalau misalnya kamu ditonjok sama teman kamu ya, yang sakit itu sebenarnya bukan cuma kamu doang, teman kamu juga tangannya akan ngerasain sakit. Karena apa? Karena ada gaya aksi dan gaya reaksi ya, gitu. Terus kemudian bisa kita lihat ya, di sini ada tanda negatif ya. Bu, besarnya berarti nggak sama dong, kan yang satunya negatif. No, negatif di sini menunjukkan, kalian jangan sampai lupa kalau gaya itu adalah besaran vektor. Gaya itu adalah besaran vektor ya. Kalau vektor berarti dia punya nilai dan punya arah. Nah, berarti tanda negatifnya ini bukan menunjukkan nilainya, tapi menunjukkan arahnya. Kalau negatif berarti arahnya berlawanan. Nah, gitu berarti gaya reaksinya ini arahnya selalu berlawanan dengan gaya aksi. Contohnya tadi, kita nonjok tembok. Nah, kan kita nunjuknya ke arah sana, maka reaksinya berlawanan arah, balik lagi ke kita gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, ibu sudah jelaskan nih, nanti penerapan di kehidupan sehari-hari seperti tes minggu lalu akan ibu kasih lagi coba ya. Ini kan ibu hanya berdasarkan teori ya, kalian coba pahami. Jangan lupa kalian baca-baca juga ya di buku-buku dan internet contoh-contoh yang lain supaya memudahkan kalian. Oke? Next. Maaf, ibu lupa kasih tahu ya, lupa ingetin kalian kalau ibu juga tadi sudah share modul pembelajarannya di Google Classroom. Jadi ibu harap ketika kalian melihat video ibu, kalian juga membuka materi yang ada di modul, karena itu acuan ibu ya. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini ada di modul ya, di halaman berapa itu ya, ibu lupa halamannya, pokoknya contoh soal yang pertama ya. Oke, nah itu bisa kalian lihat, tapi kalau misalnya kalian gadgetnya cuma ada satu, kalian bisa lihat dulu. Ini adalah contoh soalnya ya, seperti ini, bisa di screenshot atau kalian catat dulu di buku catatan. Oke, mari kita lihat apa yang diketahui dari contoh soal tersebut. Diketahui ya, sebuah benda, maaf nih ibu lihat ke bawah karena layarnya ada di bawah ya. Sebuah benda bermasa 20 kg. Sudah diketahui tuh, di garis bawahi, bermasa berarti M. M sama dengan 20 kg. Kemudian berada di atas lantai datar yang licin. Nah, kalau misalnya licin berarti dia tidak memiliki gaya gesekan ya. Terus kemudian apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda, gaya yang bekerja berarti dia adalah F. F-nya tadi sama dengan 50 Newton ya. Dengan arah mendatar, berarti arah mendatar itu kan begini kan, set gitu ya, selama 4 second atau 4 detik, berarti apa itu? Waktu ya, T sama dengan 4 detik ya. Tentukan, berarti yang ditanyakan yang pertama itu ada besar percepatan yang dialami benda. Percepatan berarti A-nya itu berapa. Terus kemudian ditanya lagi besar kecepatan benda saat waktunya dalam 4 detik, berarti itu kecepatan akhir ya nanti ya, kecepatan akhirnya berapa. Dan kemudian perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 detik, perpindahannya itu berapa meter, biasanya kan satuannya meter ya, berarti S-nya berapa. Nah, ini ada 3 yang ditanyakan ya. Ini tetap ibu jelasin, padahal kalian kan bisa baca sendiri ya. Cuma biasanya nih ibu yakin nih sebagian besar anak walaupun udah ada contoh soal di buku tetap nggak ngerti bu ya. Ini apa bu, saya kagak ngerti bu, ini kenapa ini rumusnya bisa jadi begini ya kan. Makanya ibu
terangkan lagi ya. Oke, kita cari dulu yang mencari percepatan ya. Sebelumnya ketika kita lihat lagi soalnya, kita baca lagi, itu kan benda memiliki gaya. Bendanya bergerak dan memiliki gaya. Yang gayanya bukan 0. Berarti masuknya ke hukum berapa? Hukum Newtonnya. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton, di mana tadi resultan F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita gampang, Bu. Yang ditanyain apanya? A-nya. Tinggal kita putar aja rumusnya. Kalau kita mau cari A, berarti kan A-nya kita tinggalin sendirian ya. M-nya kita pindahin. Kalau pindah kan berarti jadinya ke bawah sini, ya nggak? Berarti A sama dengan sigma F per M. Nah, jadi deh rumusnya. Nah, sekarang kita lihat gayanya ada nggak? Ada. M-nya ada nggak? Ada. Tinggallah kita hitung. Berarti A sama dengan 50 per 20 sama dengan sekian. Satuannya meter per second kuadrat. Oke, dari sini nih rumusnya ya. Kemudian yang kedua, kita mencari kecepatan setelah 4 sekon atau 4 detik setelah T-nya 4 detik ya. Bisa dibayangin gak maksud pertanyaannya? Kan bendanya bergerak ya kan. Nah, kalau misalnya ini hukum kedua Newton kan berarti mengalami percepatan ya. Kecepatannya berubah. Nah, selama 4 detik kecepatannya itu jadinya berapa? Karena kan dia tidak sama kecepatannya seperti di awal. Nah, itulah yang ditanyakan ya, berapa kecepatan bendanya ketika dia sudah 4 detik gitu ya. Next, Ibu pindah ke sini. Nah, ini kalau kita lihat tipe soalnya berarti kita masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya. Nih kuping Ibu ada lancipnya, ini maaf nih ya. Oke. GLBB berarti kita mencari kecepatan akhir. Rumusnya apa nih? GLBB mencari kecepatan. V sama dengan V0 plus minus A dikalikan T. Betul apa salah? Ya. Nah, plus minus, plus itu kalau A-nya dipercepat, minus itu kalau A-nya diperlambat. Nah, contoh kasus kita A-nya dipercepat atau diperlambat. Dipercepat berarti kita pakai rumus yang plus ya. Berarti pakainya V sama dengan V0 plus A dikalikan T. Nah, pakainya yang ini. Oke. Nah, maka V0 itu kan kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu kalau misalnya T-nya dimulai dari 0, berarti kan kecepatan awalnya dari 0 juga. Dari saat benda dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam itu hitungannya T-nya 0, V-nya juga 0. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa V0-nya sama dengan 0. A-nya juga kita tahu berapa tadi? A itu 2,5 meter per second kuadrat. Di sini juga 2,5. Oke. Next, habis itu ada T. T-nya itu tadi diminta berapa? 4 detik atau 4 sekon ya. Udah deh. Ini ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Maka 0 ditambah 2,5 dikali 4. Oke. V sama dengan 0 ditambah 10 berarti ya. Maka V sama dengan 10, satuan kecepatan adalah meter per sekon. Oke, ketemu deh. Kecepatannya adalah 10, Bu. Benar apa salah? Benar ya. Next. Oh, maaf. Di sini tetap. Next itu kita disuruh mencari S. S itu adalah jarak. Ini kan masih membahas tentang GLBB ya. Jarak itu rumusnya apa? S sama dengan V0 dikali T
plus minus setengah AT pangkat 2, betul? Betul ya. Nah, tadi apa sih namanya? Kita udah tahu nih V0-nya berapa? V0-nya sama dengan 0. V0 sama dengan 0. T yang dimintanya berapa? 4. Berarti kita nanti masukin 4 second. A-nya juga kita udah tahu. A-nya plus atau minus? Plus ya, berarti nanti kita pakai yang plus nih. Ini langsung dihapus saja. A-nya itu 2,5. Dan tinggal kita masukkan aja, berarti S sama dengan 0 dikali 2,5 plus setengah kali T nya 4 kali 4, ini 2,5 dikali 4 pangkat 2, maka S sama dengan, ini kan udah 0 ya, plus setengah kali 2,5 kali 16, ini coret jadinya 8. Berarti S sama dengan 20 meter ya, 20 meter. Benar gak nih 20 meter? Betul ya, S-nya sama dengan 20 meter. Maka jarak benda yang bergerak setelah 4 detik, setelah dia bergerak selama 4 detik, perpindahannya itu adalah 20 meter gitu ya. Terus setelah 4 detik, kecepatannya itu menjadi 10 meter per second dari keadaan diam menjadi 10 meter per second setelah 4 detik ya. Kemudian percepatannya adalah 2,5. Karena dia hasilnya positif, maka bendanya mengalami percepatan, artinya semakin cepat, bukan perlambatan ya. Kalau perlambatan biasanya dia negatif gitu, paham ya?